Keren banget Bagas, kamu bisa buktiin. Wah, ya ampun, momen mengharukan banget. Kamu harus tanya aku. Aku selalu siap gitu, bakal bantuin kamu gitu. Das macht keinen Sinn eigentlich. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Jadi di kesempatan kali ini aku udah lama banget kan belum ngupload tentang ceritanya Bagas. Nah, untuk kali ini aku mau bikin video tentang ceritanya Bagas lulus Studian Kolek Coburg. Jadi kan sebelumnya aku udah ceritakan, alhamdulillahnya aku lulus semester 1 nih. Dan yang mana di Studian Kolek itu normalnya itu berlangsung selama 2 semester gitu. Tapi ini bisa berlaku lebih dari ini kalau memang mengharuskan untuk mengulang ataupun dikeluarkan. Jadi memang normalnya 2 semester ya. Dan alhamdulillahnya aku lulus tepat waktu, yaitu 2 semester tanpa harus mengulang. Kali ini aku mau mengupas tuntas tentang perjalanan aku di semester 2 dan bagaimana aturannya serta momen mengharukan apa yang akan aku ceritakan dan tunjukin ke teman-teman semuanya. Oke, jadi mungkin kita bicara tentang peraturannya terlebih dahulu kali ya. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut ke semester 2 nih, dari semester 1 di Studian Kolek Coburg, kalian tidak boleh memiliki nilai 5 itu lebih dari 2. Kenapa dibilang seperti itu? Kalau misal kalian mempunyai nilai 5 lebih dari 2 dan juga nilai 6 yaitu ada 2 atau bahkan lebih, kalian akan dikeluarkan dari Studian Kolek Coburg. Das heißt itu sama aja seperti kalian di DO. Dan kalau misal kalian mempunyai nilai 5 itu ada 2, nah nanti kalian tidak bisa lanjut ke semester 2, tapi kalian boleh mengulang ke semester 1 lagi. Jadi kalian bisa remedi lah istilahnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misal kalian punya nilai 5 itu hanya ada 1, kalian diperbolehkan untuk lanjut ke semester 2. Gitu aturannya. Dan alhamdulillahnya aku hanya mempunyai nilai 5 itu 1, yaitu di bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kan aku juga udah ceritakan sama teman-teman. Terus terang sendiri aku masih mempunyai masalah dalam bahasa asing aku, terutama itu di bahasa Inggris. Justru aku malah lebih fasih dalam berbicara bahasa Jerman dibandingkan bahasa Inggris. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin kayak kadang ada experience tersendiri di bahasa Inggris yang mana membuat aku gak suka gitu sama bahasa Inggris. Akhirnya ya jadinya seperti ini gitu. Oke, jadi akhirnya dengan aturan tersebut aku lanjutkan ke semester 2 nih. Nah, di semester 2 ini ada 2 hal yang penting nih. Yang pertama, kalian harus memiliki semester note atau nilai semester kalian itu memenuhi syarat untuk bisa mengikuti ujian Feststellenprüfung. Feststellenprüfung itu semacam ujian nasional gitulah, kayak ujian akhirnya Studian Kolek gitu. Jadi nanti kalau misal kalian di semester note ini, aturannya tuh seperti ini. Kalau misal kalian punya nilai 5-nya itu ada 2, kalian harus ngulang sama kayak yang aturan sebelumnya. Kalau misal lebih dari 2, itu ya berarti kalian dikeluarkan. Begitu pula kalau kalian punya nilai 6-nya ada 2, kalian juga dikeluarkan gitu. Dan untungnya di semester note ini, di nilai akhir semester ini aku nggak ada nilai 5 nih. Dan bagi yang nggak ada nilai 5 di semester notenya atau hanya punya 1 nilai 5 di semester notenya, itu diperbolehkan untuk mengikuti Feststellenprüfung ini, ujian nasional ini gitu. Alhamdulillahnya pas di semester note aku ya mungkin bisa dibilang cukup oke lah gitu. Tapi
ada sedikit effort yang harus aku berikan di mapel ekonomi nih. Jadi di ekonomi ini aku dapat 4. Kenapa kejadiannya bisa seperti itu? Jadi terus terang aja aku di semester 1 nilai ekonomi tuh bagus gitu. Aku sering banget dapat nilai 1, dapat nilai 2 gitu. Dan kenapa di semester 2 ini malah aku dapat 4? Jadi aku inget banget saat itu tuh kejadiannya itu lagi bulan puasa. Terus aku saat itu kerja di kampus jadi cleaning service gitu. Dan waktu kerjanya itu harus pertama aku sahur dulu terus abis itu kerja. Jadi kerja di dini hari banget gitu. Jadi jam 4:30 aku bangun untuk sahur, terus habis itu langsung lanjut kerja gitu, jam 5 mulai kerja. Dan kejadiannya saat itu aku kesiangan dan aku bangun cuma minum air putih doang, sedangkan malamnya itu aku habis begadang, habis belajar matematika. Dan aku waktu itu ingat banget minumnya sedikit banget gitu. Dan dipaksain untuk kerja aku nggak makan apa-apa. Puasa saat itu kerja selama 3 jam sampai jam 8. Di situ aku benar-benar ngerasa dehidrasi banget hari itu, kayak benar-benar efek-efek dehidrasi itu aku kerasa banget. Dan akhirnya aku waktu itu nggak sanggup untuk melanjutkan berangkat ke kampus gitu, karena aku juga nggak mau maksain juga ya saat itu. Jadi aku waktu itu nggak berangkat gitu. Dan ternyata hal tersebut itu berpengaruh besar banget untuk materi selanjutnya di ekonomi. Jadi ketika aku saat itu nggak ikut, justru akan membuat aku kesulitan gitu di materi selanjutnya gitu. Ya benar aja gitu. Jadi ya ketika ada ujian atau penilaian kayak gitu, aku dapat nilainya tuh nggak maksimal banget gitu. Makanya di semester nota aku tuh dapat nilai 4 gitu. Tapi dengan keadaan ini aku berusaha sekeras mungkin untuk bisa memperbaiki nilai aku gitu. Karena aturannya nanti tuh semester note ini atau ujian akhir semester ini digabung dengan si ujian akhir ini nih, ujian nasional ini digabung dijadiin satu nilai gitu. Jadi bisa membantu seenggaknya kalau aku dapat nilai bagus di ujian nasional ini nih, dan buat nilainya tuh ini lebih besar gitu. Dan benar aja alhamdulillah setelah aku persiapan secara kacau banget, itu minggu-minggu yang penuh dengan migrain, flu, mata merah, mata bendul, dan kacau banget waktu itu. Dan ya alhamdulillah aku bisa mengembalikan keadaan. Nilai ujian nasional ekonomi aku itu nilainya 2 gitu. Jadi yang diujikan itu ada bahasa Jerman, bahasa Jerman, terus ekonomi sama matematika nih. Dan alhamdulillahnya aku nilai ekonominya dapat 2 gitu. Jadi untuk lulus Studien Kolleg Coburg itu tidak diperbolehkan ada nilai 1 pun di mapel manapun nilai 5 gitu. Jadi kalau misal ada nilai 5 nih di mapel mana, itu harus mengikuti ujian lisan. Dan alhamdulillahnya aku nggak ada nilai 5 dimanapun. Alhamdulillahnya ya kayak waktu itu aku pengumuman pengumuman nilai si ujian nasional ini itu benar-benar seneng banget gitu. Pas si Frau Fischer wali kelas aku ngasih kertasnya, aku pas ngeliat tuh alhamdulillah gitu, nggak ada nilai 5 di sini gitu. Dan nilai ekonomi aku tuh bagus banget, bahkan sampai dosen aku tuh si Frau Fischer itu tuh kayak bilang, keren banget Bagas, kamu bisa buktiin gitu bahwa kamu tuh bisa gitu untuk mengembalikan nilai bagus kamu gitu di ekonomi gitu. Dan itu kayak wow, it's a lot for me, kayak bahagia banget gitu. I'm very glad. Kayak ya ampun, seneng banget gitu akhirnya gitu. Dan saat itu aku udah nggak perlu mikirin lagi harus ujian lisan, udah plong banget ya teman-teman. Dan abis itu ya udahlah, kita kayak ibaratnya seneng lah sama teman-teman gitu yang udah dipastikan lulus dari Studien Kolleg gitu. Kayak kita ada makan bareng, terus nonton bareng, karaokean bareng, ngecil,
ya macem-macem gitulah, terus ya jalan-jalan sana sini, dan itu kayak wow, mungkin kalian yang lihat Insta story aku di Instagram itu udah kayak Aukarin banget lah, udah kayak titik banget gitu, dan kayak banyak banget reels baru atau feeds baru, ya begitulah ya. Soalnya gimana ya, kayak aku tuh udah lama banget gitu, kayak selama di sini tuh hanya terpaku untuk belajar, ngampus, ya ibadah, ya udah kayak gitu doang gitu, kayak perputarannya kayak gitu doang. Dan ketika ibaratnya aku sudah menyelesaikan kewajiban aku nih, ya udah, ini ibaratnya udah kudat nih, kudat apa sih, lunas nih si kewajiban aku. Nah, aku bebas dong sekarang, maksudnya ingin mengekspresikan diri aku atau mau ngapain aja gitu. Jadi ya udah fine aja kalau misal aku mau jalan-jalan kayak ataupun mau ngapain aja gitu. Nah, akhirnya officially tanggal 20 Juli 2022 aku dinyatakan lulus dari Studian College Bogor. Nah, mungkin kalian bisa ngeliat video yang ini nih. Ich habe was Zeicheninformatik, bin durchgegangen, jeder hat so sein Ding gemacht. Bauhaus war immer innerhalb kürzester Zeit fertig. Ich weiß noch bis heute nicht, wie er das geschafft hat. Aber Bauhaus toll gemacht. Danke, Frau. Jadi di video ini tuh, ini momen mengharukan banget bagi aku, serius guys. Jadi ini tuh semua teman-teman yang lulus dari Studian College Bogor tuh duduk itu dalam satu ruangan. Terus dosen-dosen tuh di belakang, ada juga yang di depan. Wali kelas tuh mau ngasih ijazah nih. Dan saat namanya aku mau dipanggil, si wali kelas aku tuh bilang, oke, sekarang bagiannya expertnya kita di informatik gitu, yaitu Rio Hilmawan Bagastriasworo. Dan dia bilang tuh kayak gini, kayak aku mengajarkan materi ke teman-teman semua ini dengan seksama kayak gini, materinya kayak gini, terus aku suruh mereka untuk bikin apa yang aku terangkan di depan gitu. Tapi si Bagas ini hanya dalam hitungan beberapa menit dia udah selesai semuanya gitu. Ini aku juga nggak tahu dia kok bisa kayak gitu. Ini luar biasa sekali. Terus selamat Bagas. Dari situ kayak, wah, makasih banget Profesor, makasih banget wali kelasku. Itu kayak, ya ampun, alhamdulillah aku bisa ngasih kesan yang baik untuk wali kelas aku, untuk dosen-dosen aku juga gitu. Dan saat itu kayak salaman dan Dankeschön Profesor, oh terima kasih, dan kayak teman-teman semuanya tepuk tangan semuanya. Dan ya ampun, itu wah, momen mengharukan banget gitu. Kayak akhirnya gitu perjuangan setelah sejauh ini aku bisa selesaiin ini gitu, Studian College gitu. Ya walaupun perjuangannya tuh kayak ibaratnya aku hampir dapat nilai 5 gitu di bahasa Inggris gitu, tapi alhamdulillahnya aku bisa ngebantu karena aku diskusi dalam bahasa Inggrisnya aku oke, terus aku banyak ngomong di kelas kayak gitu, akhirnya kebantu di nilai lisan aku. Dan alhamdulillahnya aku nggak ada nilai 5 di situ, aku lulus. Dan akhirnya ya Allah, perjuangannya selesai gitu di Studian College gitu. Dan aku senang banget terus terang untuk hal tersebut. Dan mungkin kalian bisa ngeliat ini beberapa foto aku sama dosen aku, teman-teman aku. Ini kalian bisa lihat, ding. Ini banyak banget, dan itu wah ya ampun, momen mengharukan banget. Tapi terus terang aku berat banget nih sama teman-teman aku. Ibaratnya ada temen 2 nih cowok, kita kan cuma bertiga nih di kelas gitu, yang lain itu cewek semuanya. Dan yang 2 ini tuh bener-bener ngebantu aku banget gitu. Kayak ibaratnya mereka tuh ada yang lahirnya di Jerman dan satunya ada yang udah 6 tahun di Jerman. Berarti kayak pengetahuan mereka itu udah banyak banget, bahkan udah 23 tahun. Dan bahasa Jerman mereka tuh udah kacau, udah kayak ya orang Jerman asli lah ibaratnya gitu. Dan mereka bantuin aku banget gitu, kayak pokoknya Bagas, kalau kamu nggak tahu apa materi apa, kalian
kamu harus tanya aku selalu siap gitu, bakal bantuin kamu gitu. Satunya itu dari Belarus, satunya dari Suriah gitu. Dan ya ampun, ini berdua tuh baik banget gitu sama aku gitu. Dan juga teman-teman aku di kelas gitu, kayak teman-teman aku misal kayak yang dari Vietnam, ada An, terus juga ada Milena dari Rusia, ada bukan Nini, itu dari Georgia, terus juga ada teman-teman aku yang lain lah, yang dari Ukraina, Sasha, ada juga Lisa, dia dari Kazakhstan, terus juga Josefina dari Uruguay, Aya, dia dari Maroko, dan banyak lagi. Dan itu tuh kayak ya Allah, itu banyak banget memori aku sama mereka gitu. Dan juga kayak best friend aku di Student College tentunya si Grinius, ada si Joti gitu, kita alhamdulillah lulus gitu. Dan juga temen dekat aku juga si ini yang dari Vietnam, Alexa, kita lulus bareng semuanya. Ya ini luar biasa banget gitu, kayak seneng banget gitu kita bisa melewati proses ini bareng-bareng. Dan akhirnya kita akan dipisahkan dengan tujuan hidup masing-masing. Ada yang memutuskan untuk lanjut kuliah di Coburg, ada juga ada yang di Nuremberg, ada yang tetap di Bayern, ataupun ada yang keluar Bayern, yaitu menyesuaikan keputusan masing-masing gitu. Ya kurang lebihnya di video kali ini aku mengharap banget buat temen-temen nih yang mau kuliah ke Jerman, kalian harus punya semangat dan effort yang kuat banget ya, bisa aku bilang. Kenapa? Karena perjuangannya tuh gak gampang men. Mungkin orang tua kamu bisa support emosional untuk misal ibaratnya dalam hal telepon ataupun apa, tapi kalian literally di sini sendiri, kalian berjuang sendiri, kalian mengusahakan sesuatu itu sendiri, bergantung dengan diri kalian gitu. Maka dari itu, please kalian persiapkan sebaik mungkin sebelum kalian terbang ke Jerman gitu. Persiapan kamu dalam bahasa, kayak finansial, kayak terus juga dalam mental kamu harus siapkan benar-benar sebelum kalian kesini. Aku nggak mau banget terjadi keadaan di mana kalian harus ngulang student college, ataupun bahkan kalian dikeluarkan dari student college bahkan karena kalian dalam waktu 2 tahun nih nggak dapet student college, kalian harus dideportasi. Aku nggak mau banget kalian mengalami hal-hal seperti itu. Jadi please banget, sebelum kalian mengambil keputusan ini, kalian harus memikirkan semaksimal mungkin, sematang mungkin untuk keputusan krusial ini dalam hidup kalian. Kalau misal kalian niatnya ke Jerman itu untuk belajar, ya udah kalian fokuskan untuk itu. Tapi kalau misal kalian ke Jerman hanya untuk mempercantik fits kalian, liburan sana sini, belanja sana sini, ya udah mending kalian wassalamualaikum dulu untuk ke Jerman gitu. Jadi das macht keinen Sinn eigentlich. Oke, please banget pikirkan sebaik mungkin, dan semoga video ini menggugah kalian buat kalian yang mau ke Jerman ataupun yang tertarik untuk ke Jerman gitu. Jadi kalian harus lebih semangat lagi dalam persiapannya, karena bukan hanya janji surga yang ditawarkan Jerman, tapi juga banyak sekali perjuangan untuk mendapatkan surga-surga tersebut. Oke, bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. When you finally get that cup, you get ready, take it on, need a hand out. I already stand out, starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand.